Oke teman-teman, pada video kali ini saya akan mengulas analisa teknikal 10 saham LQ45, yang mana 10 saham LQ45 ini adalah request dari teman-teman yang ada di grup WA saya ya. Bisa kita simak 10 saham ini untuk di tanggal 23 Agustus 2021. Bagi teman-teman yang ingin bergabung di WA grup saya, silahkan klik link yang berada di deskripsi pada video ini. Oke, jangan berlama-lama lagi, kita langsung saja mengulas analisa teknikal 10 saham LQ45. Oke, gas. Oke teman-teman, saham yang pertama yang ingin saya ulas analisa teknikalnya adalah saham ANTM ya. View-nya ini adalah chart time frame 1 hari ya. Yang pertama saham ANTM. ANTM closing di angka 2280 di tanggal 20 Agustus 2021 ya. Kalau dari struktur besarnya ini menurut saya masih sideways ya. Sideways-nya di rank ini ya. Ini sideways. Oke. Saya ini garis putih ini adalah MA90 yang saya gunakan, dan garis biru itu adalah MA21 yang saya gunakan ya. Oke, jika dilihat dari struktur kecilnya, saya coba gambar garis dulu. Ini dia, sebentar ya, sebentar. Oke, ya, jika dilihat dari sini ya, ada potensi akan membentuk pola head and shoulder ya. Jika dilihat dari struktur kecilnya ini akan membentuk pola head and shoulder. Kemudian candle price pun berada di bawah MA90 dan MA21 ya. Menurut saya jika mengalami breakdown dari support warna garis kuning ini, kemungkinan menurut saya sah terkonfirmasi sebagai pola head and shoulder ya. Apalagi jika dilihat ini MA21 dengan MA90 sudah mulai berdekatan ya. Berpotensi akan terjadinya golden dead cross ya. Berpotensi tapi belum pasti ya. Masih berpotensi ya. Jika dilihat dari stokastik RSI-nya pun sudah mengalami dead cross ya, yang mana garis biru memotong ke bawah garis oranye ya, sudah mengalami dead cross. Oke, menurut saya jika nanti mengalami breakdown dari closing breakdown dari supportnya ini, garis kuning ini, maka potensinya adalah akan turun ya, akan turun. Turunnya sejauh apa? Saya gunakan Fibonacci terlebih dahulu ya, untuk melihat potensi koreksinya seperti apa. Oke, sebentar saya ubah dulu. Saya pilih dulu rasio Fibonacci-nya. Oke. Nah, ini kira-kira jika nanti breakdown dari 2240, jika breakdown dari 2240, maka ada potensi turun ke 2180 ya. Menurut saya seperti itu. Namun jika tidak mengalami breakdown atau justru malah mengalami rebound ya, menurut saya terdekatnya berpotensi menyentuh 2360 ya, terdekatnya menurut saya. Namun hati-hati teman, jika MA21 ini sudah memotong ke bawah MA90-nya ya, dengan bisa disebut dead cross ya. Hati-hati.
Oke, menurut saya Antam seperti itu ya. Jika mengalami breakdown dari support kuning itu hati-hati ya. Menurut saya itu konfirmasi sah dari pola head and shoulder-nya ya. Untuk Antam seperti itu. Selanjutnya yaitu saham Pegas. Saham Pegas. Saham Pegas di tanggal 20 Agustus 2021 closing di angka 1000 ya. Sudah berapa hari ini berada di range sideways-nya ya. Sebentar saya cek. Oke, sejak tanggal 21 Juni 2021 hingga kemarin terakhir tanggal 20 Agustus 2021 mengalami sideways ya di rank angka 1060, di rank angka 970 hingga 1060 ya, mengalami sideways. Namun secara struktur besarnya Pegas masih berada di posisi downtrend ya, masih berada di posisi downtrend. Sebentar saya coba beri garis ya biar nampak rank sideways-nya di angka berapa ini. Oke. Ya. Ya, rank sideways-nya berada di 975 hingga 1060 ya. Perlu waspada jika Pegas ini mengalami closing breakdown dari 975 ya. Jika mengalami closing breakdown dari 975, maka ada potensi untuk melanjutkan penurunan ya. Namun jika mengalami closing breakout dari 1060, maka menurut saya ada potensi untuk melanjutkan kenaikan di terdekatnya yaitu di 1110 ya. Jika mampu closing breakout dari 1060, maka ada potensi untuk melanjutkan kenaikan hingga 1110. Jika itu disertai dengan volume pembelian yang meningkat ya. Namun untuk saat ini Pegas harga terakhir yaitu 1000 berada di bawah MA21 ya. Nanti jika mampu breakout dari MA21 yaitu di angka 1020, maka ada potensi pergerakannya naik hingga ke 1060 jika breakout ya. Namun bagaimana jika mengalami breakdown dari 975? Saya menggunakan rasio Fibonacci untuk mengukur potensi penurunan dari Pegas jika mengalami breakdown dari 975 ya. Jika mengalami breakdown dari 975, maka potensi penurunan terdekatnya yaitu di 960 ya. Untuk Pegas seperti itu. Jika dilihat dari rasio dari stokastik RSI-nya sudah mengalami dead cross ya. Stok RSI-nya sudah mengalami dead cross. Kemungkinan terdekatnya adalah akan jika tidak bertahan dari 995, jika tidak mampu bertahan di 995, kemungkinan akan terjadi koreksi hingga ke 980 terdekatnya. Menurut saya seperti itu untuk Pegas ya. Oke, selanjutnya saham TKIM ya. TKIM. Saham TKIM di time frame daily pun sama ya, masih mengalami downtrend ya, masih mengalami downtrend. Oke. Saya coba. Oke, di sini nampak ada rank demand yang menurut saya tebal ya. Sebentar saya coba berikan garis dulu supaya nampak di angka berapa rank demand-nya. Oke, rank demand dari TKIM yaitu di rank angka 5.850 hingga 6.425.
Kemarin tanggal 20 Agustus 2021, Tekim closing di angka 6.400, yaitu sudah memasuki area demand ya. Menurut saya, jika Tekim ini closing breakdown dari 5.850, maka ada potensi melanjutkan penurunan hingga ke 5.500 ya. Namun jika nanti Tekim ini TKIM ini mampu closing dari 6.425, maka potensinya akan melanjutkan potensinya akan naik ke terdekatnya, yaitu di 6.675 ya untuk Tekim. Maka kuncinya adalah menurut saya Tekim jangan sampai atau hati-hati jika mengalami closing breakdown dari 5.850. Namun jika mampu closing breakout dari 6.400, maka menurut saya ada potensi untuk up hingga ke 6.700 terdekatnya ya. Lebih bagus lagi jika mampu closing dari MA21-nya ya. Oke, jika dilihat dari stokastik RSI-nya, Tekim sudah mengalami golden cross ya, sudah mengalami golden cross, dan di sini saya melihat sepertinya akan ada potensi untuk reversal ya, jika dilihat dari stokastik RSI-nya, di mana price mengalami penurunan, sedangkan di stokastik RSI-nya mengalami kenaikan ya. Ditambah pula stokastik RSI sudah mengalami golden cross, maka menurut saya sepertinya akan ada potensi perlawanan di area demand ini ya. Jika nanti mampu breakout dari 6.400, maka potensi terdekatnya bisa naik ke 6.700 ya. Intinya seperti itu untuk Tekim ya. Oke, saya rasa cukup untuk Tekim. Selanjutnya yaitu saham ERA. ERA di tanggal 20 Agustus 2021 closing di angka 600 ya. Closing di bawah MA90 dan di bawah MA21. Sepertinya sudah saya pernah ulas ya saham ERA ini. Rank 580 hingga 605 ini merupakan area demand ya. Menurut saya area demand yang kuat. Jika nanti di breakdown 580-nya closing breakdown dari 580, maka menurut saya potensi terdekat koreksinya adalah di 560 ya, di garis kuning ini. Namun jika mampu closing breakout dari 605, maka menurut saya ini sudah pernah ya kemarin tanggal 20 Agustus ternyata sudah breakout, namun tidak berhasil closing di atas 605. Mampu breakout dari 605, kemudian menyentuh MA90, kemudian di bawah turun lagi mengalami tekanan jual ya. Menurut saya jika mampu closing breakout dari 605, kemungkinan ada potensi untuk breakout dari MA90 dan MA21. Namun jika yang terjadi adalah breakdown dari 580, maka menurut saya hati-hati teman-teman, karena di sini ada potensi membentuk pola head and shoulder ya. Jika nanti potensi pola head and shoulder ini terkonfirmasi sah, maka menurut saya itu adalah awal dari tren turun dari ERA ya. Ya, menurut saya itu adalah awal dari konfirmasi ERA akan mengalami penurunan. Menurut saya seperti itu ya ERA. Jika dilihat dari stokastik RSI-nya pun dua sinyal stokastik RSI ini masih menukik ke bawah ya. Belum ada indikasi akan mengalami golden cross ya. Oke, saya rasa cukup untuk saham ERA. Selanjutnya yaitu saham Wika.
saham Wika Wijaya Karya. Oke. Wika juga masih downtrend ya. Masih downtrend. Saya coba melihat Wika ini dari time frame weekly-nya ya. Oke, sebentar. Oke, di time frame weekly menurut saya sebentar, saya kembali ke daily saja. Oke, ini time frame daily ya. Masih downtrend ya, masih downtrend. Coba saya lihat dari menggunakan Fibonacci ya. Sebentar, saya coba menggunakan rasio Fibonacci ya. Oke. Ya. Wika closing di angka 850 di time frame daily ya. Ini di time frame daily closing di angka 850 ya. Di bawah rasio Fibonacci 1,14 ya. Oke, sebentar. Wika closing di angka 850, closing dalam keadaan breakdown dari rasio Fibonacci 1,14. Coba saya lihat volumenya. Oke. Menurut saya Wika ini masih ada potensi untuk turun ya. Untuk turun hingga ke 835 ya. Karena di tanggal 20 Agustus 2021 mengalami closing breakdown dari rasio Fibonacci 1,14. Jika dilihat dari stokastik RSI-nya pun mengalami dead cross ya. Sudah mengalami dead cross. Kemungkinan menurut saya adalah potensi dari Wika masih akan mengalami koreksi hingga ke 835 untuk terdekatnya ya. Downtrendnya lumayan panjang ya, ini masih berada di bawah MA21 dan MA90 ya. Menurut saya untuk Wika seperti itu ya, masih ada potensi penurunan hingga ke 835. Jika nanti dari 835 ini muncul konfirmasi untuk reversal, itu menurut saya awal yang baik ya. Oke, saya rasa cukup untuk Wika. Selanjutnya yaitu saham Akra. Saham Akra. Saham Akra, oke, ini sudah saya pernah, ini coretan saya pribadi ya. Oke, sebentar. Akra menurut saya pernah menganalisa Akra ini di tanggal 7 Juli ya 2021. Waktu itu saya memprediksikan bahwa Akra akan naik. Ternyata benar, teman sebelum naik mengalami pullback dulu kemudian rebound ya. Waktu itu masih di angka 3.130-an ya di 7 Juli 2021. Oke, saya coba lihat ini di stokastik RSI-nya mengalami dead cross ya. Kemudian tapi candle masih di atas MA21 dan MA90 ya. Di sini ada area supply yaitu di 3.860 hingga 4.370 ya, itu adalah area supply. Jika nanti mengalami koreksi, menurut saya koreksinya kemungkinannya berada di posisi 3.500 ya. Jika nanti mengalami koreksi ya, terdekatnya koreksi hingga menyentuh MA21 yaitu 3.540 ya, 3.540. Ini sebelumnya di tanggal 16 Juli mengalami kenaikan, kemudian mengalami pullback dan kemudian rebound. Di sini terlihat ketika rebound di tanggal 13 Agustus ini harga naik dengan volume pembelian yang lumayan ya, yang lumayan bagus.
Kemudian di tanggal 16 Agustus hingga tanggal 19 Agustus mengalami koreksi ya. Nah, kemudian di tanggal 20 Agustus kemarin mengalami kenaikan harga ya. Namun tidak disertai dengan volume pembelian yang meningkat ya. Menurut saya jika ada koreksi, kemungkinan terdekatnya koreksi di 3.540 ya. Namun menurut saya masih oke kalau masih koreksi di area sini ya. Tapi menurut saya lebih bagus lagi jika nanti mampu breakout dari 3.690 ya. Oke, untuk AKRA seperti itu ya. Untuk AKRA seperti itu. Selanjutnya yaitu saham PWON. Saham PWON. Saham PWON tanggal 20 Agustus 2021 closing di angka 428. Oke, ini coretan saya ya. Coretan saya sebentar. Oke. Di sini ada area demand ya. Ternyata PWON ini closing di breakdown dari MA21-nya ya. Breakdown dari angka 436 kemudian memasuki kembali area demand yaitu di rank 394 hingga 432 ya. Jika dilihat dari stokastik RSI-nya sudah dead cross ya, dan dua garis stokastik RSI ini terlihat nampak menukik ke bawah ya. Menurut saya ada potensi turun ya untuk PWON ya, minimal terdekatnya koreksi hingga ke 424 ya. Koreksi terdekatnya. Jika saya lihat menggunakan volume kemarin ya, terjadi penjualan namun penjualannya tidak terlalu signifikan ya. Menurut saya dia tanggal 20 Agustus 2021 tidak signifikan penjualannya dibanding hari sebelumnya. Namun menurut saya jika memang akan mengalami koreksi, terdekatnya yaitu di 424. Jika 424 ini di breakdown, maka penurunan selanjutnya adalah akan turun ke 416 ya. Akan ada indikasi baik jika PWON ini mampu kembali closing breakout dari MA21-nya ya. Jika mampu closing dari MA21-nya yaitu di 436, maka terdekatnya menurut saya akan kembali ke 452 ya. Jika mampu breakout dari MA21 yaitu breakout dari 436. Untuk PWON seperti itu ya. Selanjutnya yaitu saham BBRI. Saham BBRI. BBRI tanggal 20 Agustus 2021 closing di angka 3.930, mampu breakout dari MA21-nya yaitu breakout dari angka 3.850 ya. Jika dilihat volumenya, kenaikan tanggal 20 Agustus 2021 tidak disertai dengan volume pembelian yang meningkat ya. Namun jika nanti BBR ini mampu breakout dari 3.940, maka potensi kenaikan terdekatnya menurut saya adalah di 4.000 ya. Menurut saya di kisaran 3.990 hingga 4.000 jika mampu breakout dari 3.940 ya. Maka potensi kenaikannya kisaran di terdekatnya di 3.990 hingga 4.000 ya. Karena BBR ini memasuki kembali area demand-nya yaitu di area 3.700 hingga 3.940. Selama tidak breakdown dari 3.700, menurut saya pergerakan BBRI akan berada di rank demand ini ya. Dan lebih baik lagi jika mampu breakout dari 3.940. Dilihat dari struktur BBRI juga sudah mengalami penurunan ya. Nah, jika nanti mampu breakout dari 3.940 dan mampu breakout dari resistance trendline garis oranye ini, maka ada potensi untuk up
selanjutnya. Ya, jika dilihat dari stokastik RSI-nya menurut saya ini ada indikasi akan dead cross ya. Ada indikasi akan dead cross, cuman ini belum pasti ya. Kita lihat besok apakah breakdown dari MA21. Jika breakdown dari MA21 maka koreksi terdekatnya yaitu menutup gap up kecil ini di 3750 hingga 3770 ya. Oke, untuk BBRI saya rasa cukup seperti itu. Selanjutnya yaitu saham Adro. Saham Adro closing di angka 1265 ya. 1265. Sebelumnya menurut saya Adro ini berpotensi membentuk cup and handle ya. Ini dia garis kuning ini. Sebelumnya saya memprediksikan membentuk pola cup handle, tetapi pola cup handle ini gagal, berpotensi gagal waktu itu jika mengalami breakdown dari 1315 ya. Dan ternyata di tanggal 19 Agustus 2021 closing breakdown dari 1315 dan akhirnya di tanggal 20 Agustus 2021 menyentuh angka 1285. Justru malah closing breakdown dari 1285 dan akhirnya closing di angka 1265 ya. Jika besok menurut saya masih ada potensi turun ya. Karena apa? Di tanggal 20 Agustus ini terjadi penurunan disertai dengan volume penjualan yang meningkat dibanding sebelumnya. Ya, kemungkinan potensi penurunan terdekatnya yaitu di MA90, yaitu di angka 1245. Ya. Di angka 1245 menurut saya potensi penurunan terdekatnya. Hati-hati jika closing breakdown dari MA90-nya. Jika dilihat dari stokastik RSI-nya pun sudah mengalami dead cross ya. Sudah mengalami dead cross, kemudian dua garis stokastik RSI-nya sedang menukik ke bawah ya. Oke, saya ulangi, menurut saya Adro jika breakdown dari 1245 atau breakdown dari MA90-nya menurut saya hati-hati ya. Kemungkinan potensi penurunan masih berlanjut untuk ke terdekatnya di 1225. Namun jika mampu bertahan di atas MA90 maka ada potensi untuk berbalik arah ke 1285 terdekatnya. Oke, saya rasa cukup untuk Adro. Kemudian saya lanjutkan yaitu saham KLBF. Saham KLBF closing di angka 1295. Jika dilihat dari struktur besarnya, KLBF pun masih mengalami downtrend ya, penurunan yang belum ada indikasi untuk reversal. Oke, area 1270 hingga 1310 yaitu di area kotak merah ini merupakan area demand ya. Area demand sebelumnya. Dan ketika menyentuh area demand ini terjadi konsolidasi yang lumayan ya. Dari sejak tanggal 30 Juli 2021 hingga terakhir kemarin di tanggal 20 Agustus 2021. Jika nanti mampu breakout dari area demand ini, yaitu breakout dari 1310, maka menurut saya ada potensi kenaikan yaitu terdekatnya di 1345. Ya, jika mampu breakout dari 1310, maka ada potensi untuk naik ke terdekatnya di 1345. Ya, hati-hati jika mengalami closing breakdown dari 1240 ya, itu merupakan supportnya ya, supportnya. Jika support tersebut dijebol ke bawah maka ada potensi untuk turun lebih dalam ya. Namun menurut saya ini adalah area demand, kotak merah ini area demand yang cukup kuat. Jika nanti mampu breakout dari 1310 maka ada potensi mengalami kenaikan terdekatnya di 1345. Bagaimana dengan stokastik RSI-nya? Stokastik RSI-nya sudah mengalami jenuh jual ya sebenarnya.
Namun nanti jika dibawa naik terlebih dahulu, ya, jika nanti misalnya ada kenaikan terlebih dahulu, kemungkinan akan dibawa naik terlebih dahulu, kemungkinan ini ya, kemudian ada koreksi, ya. Skenario menurut saya seperti itu, tetapi saya tidak tahu ya, yang pasti seperti apa. Yang penting adalah tidak breakdown dari 1240 untuk KLBF. Oke teman-teman, itu dia 10 saham LQ45 yang saya analisa. 10 saham LQ45 ini merupakan request dari teman-teman grup WA saya ya, yang kemudian saya ulas dalam rupa video di channel YouTube saya. Jika teman-teman ingin tertarik bergabung di grup WA saya, gratis ya. Teman-teman bisa berdiskusi, ngobrol dan lain sebagainya, berbagi ilmu, analisa dan lain sebagainya di grup tersebut. Silakan teman-teman join dengan klik link WA grup saya di deskripsi pada video ini. Oke teman-teman, terima kasih telah bersedia menonton video ini. Semoga teman-teman mendapatkan pembelajaran dari video yang saya ulas. Oke, jangan lupa izinkan jari teman-teman untuk klik tombol subscribe, kemudian aktifkan lonceng supaya nanti kedepannya teman-teman mendapatkan update video dari saya. Oke, sekali lagi saya sampaikan terima kasih banyak dan sampai jumpa di video berikutnya.